Kedengeran nggak? Sekarang masuk ke Git hari kedua. Sebelum kita masuk ke Git hari kedua ini, mungkin ada pertanyaan dari Mas yang sebelumnya nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Mantap. Berarti udah paham semua yang tes satu kemarin ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke Git day kedua. Day kedua ini kita akan belajar tentang Git branch, tentang membuat branch, delete branch, sama switching branch. Terus commit on branch, merging multiple branches. Ya, biar aku share screen. Git branch. Ada yang udah tahu belum? Git branch itu apa? Branch itu apa? Percabangan mungkin kayak gitu kan. Ya, sesuai namanya ya. Branch itu ada cabang dari main folder, dari main folder kita, dari main repo. Oke, yang memiliki history yang berbeda atau log berbeda. Makanya gitu. Terus creating, switching, and deleting branch. Pertama kita buat dulu buat reponya. Ini D2. Oke. Kelihatan, kelihatan kan? Sharing tuh. Kelihatan. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah git init buat inisialisasi bahwa ini folder git atau oke. Tapi kalau kita belum ada commit sekalipun, itu branch-nya nggak bakal kebuat walaupun udah ada di sini tulisan master, tapi itu belum kedetek bahwa bahwa ada branch master. Kita cek pakai git branch kosong. Itu karena kita belum ada commit sekalipun. Kita buat dulu. Search, oke, muncul file. Kita add add lagi. Git add, terus git commit. Kita udah melakukan commit, lognya ada log commit di sini buat revocation. Kita cek branch-nya lagi, muncul master. Karena kalau kita commit pertama di repo yang baru kita buat, itu kita bakal dibuatkan branch master otomatis oleh gitnya. Oke, sekarang lanjut ke pembuatan branch-nya. Kalau cara pembuatan branch gampang, tinggal ketik git branch, terus nama branch-nya. Misalnya branch Nugi. Ini pertama, git branch. Itu cara pertama. Ada cara kedua yang lebih gampang. Sekaligus kita pindah ke branch tersebut. Kalau yang git branch dev Nugi ini kan kita tetap di master. Tetap di master.
Kalau misalnya kita pakai git check out min b, terus kita buat dev apa ya, Denny misalnya, Denny, kita akan di branch dulu, kita akan dibuatkan dev Denny dan dipindahkan ke branch dev Denny. Nah kalau switching tinggal check out doang, di check out dev Nugi bakal dipindahkan ke branch dev Nugi. Terus delete git uh, branch min d, dev Denny. Oke, branch min d dev Denny. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai min d kecil, kita bakal diingatkan terlebih dahulu, suruh disuruh konfirmasi kita mau delete apa enggak. Tapi kalau misalnya kita pakai branch min d besar, nah itu kita bakal langsung di force delete. Sampai sini ada pertanyaan tentang git branch ya, Denny? Mas, jadi aku mau nanya kalau misalnya berarti nggak memungkinkan ya kalau kita misalnya bikin branch, tapi di master kita nggak commit sesuatu, artinya kita nggak bisa balik ke master lagi ketika kita udah commit branch. Apa misalnya in case aku bikin branch di apa namanya di setelah master, habis master langsung aku bikin branch tanpa commit sesuatu, berarti aku nggak bisa balik ke master lagi. Eh, perilakunya kayak seperti itu. Kalau kita ulang ya, kalau sebenarnya dia kalau misalnya kalau dari behaviornya dia nggak bakal bisa balik ke master lagi karena itu belum dibuatkan. Terus kita mau buat branch master, nah itu nggak bisa karena itu bukan defaultnya. Gimana ya? Tes aja ya. Ketiga git init, git init, terus ketik dulu branch-nya, kosong, kita langsung buat git branch. Nih, karena belum ada master itu defaultnya, jadi kita nggak bisa buat master juga. Jadi sebelum, mending di commit dulu aja dulu, apa di commit dulu yang buat reprogression-nya. Kalau misalnya kita langsung pindah git check out min b dev nugi, itu dia bakal pindah, cuma kita nggak bisa balik ke master. Pindah, cuman nggak, kalau kita git branch tetap kosong karena belum terkomit apapun. Berarti tapi itu check outnya udah di Kalau udah posisi di sini kita buat dev slash nugi ya mas ya. Jadi nggak bisa balik ke udah di master. posisi itu. Ya, kita coba balik ke Dan master ya. slash nugi Check ini out. nanti terbaca jadi master branch atau master ini atau gimana? Seharusnya ada, coba ya, kita start. Baik.
ke master. Otomatis terbuka sebagai master karena kita komit pertamanya di situ. Master itu sebagai cabang dari Nugi. Udah nang Jaringanmu putus-putus, Mas Nugi. belum jaringanku ya. Oke. Seperti yang Denny katakan tadi, Denny tanyakan tadi, eh, misalnya kita dari awal udah check out Dev Nugi, terus kita commit. Nah, otomatis Dev Nugi ini dikatakan sebagai branch utama. Dan kalau kita buat master git branch master kan dibuatkan juga master, tapi ini sebagai cabang dari branch Dev Nugi. Gimana Dan? Oke, kesimpulannya berarti setiap komit pertama itu berarti dijadikan sebagai master branch gitu ya. Ya, ngomongnya jangan master branch utama aja. Soalnya nanti Iya, kan bakal ada iya, iya. brand utama. Nah, brand utama Jaringanmu jelek, mohon maaf Mas Dugi. Soalnya kita kadang hilang-hilangan Mas Dugi nih. iya iya nggak apa-apa. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak dari Git branch yang Red Delete pitching? Paham semua ya? Udah paham. Oke. Terus selanjutnya commit commit on branch ini sama aja. Kita tinggal commit di branch yang kita sekarang berada. Coba yang ini aja lagi. Git log. Oke. Sekarang kita berada di branch Dev Nugi. Terus kita mau tambahkan HTML.
Kita nambah, kita git commit. Index. Oke, sekarang kita lihat log commit di sini, Nugi. Karena dev Nugi itu adalah cabang dari master. Jadi pas di lokasi ini, master membuat branch dev Nugi. Terus dev Nugi melakukan commit untuk kedua menambahkan index HTML. Tapi kalau misalnya kita balik ke git checkout, balik ke master, kita lihat git lognya, itu cuma satu. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa di master commitnya cuma satu? Karena kita melakukan commit 2 kali tadi. Kenapa cuma satu? Karena seperti yang aku bilang tadi, setiap branch itu memiliki history atau log berbeda, terpisah. Terus, karena dev Nugi ini adalah sebuah branch daripada master, adalah sebuah branch dari master, kan dia buat branchnya dari master tuh. Jadi, commit yang saat itu membuat branch, pada saat membuat branch, itu bakal masuk ke dev Nugi. Nah, di master ada berapa commit? That cuma ada satu, misalnya kita tambahkan lagi. Uh, Oke, add. Salah ya. Itu salah. Oke, git log. Ada 2 commit. Kalau misalnya kita buat branch baru, di branch itu ada berapa commit? Pertanyaannya. Dari master. Kita buat branch dari master. Di branch. Danang. Ada berapa commit di sini? Belum ada mungkin karena belum melakukan commit di branch baru. 2 apa? Harusnya. Pak,
Ya, seharusnya ada dua karena kita mengambil branch ini, kita membuat branch ini saat kita membuat branch ini dari master, saat branch master ada dua commit. Jadi commit yang di master itu akan diikutkan ke branch yang baru. Sampai sini paham? Ada nangkap nggak sampai sini? Paham, Mas. Jadi dia ada revocation, ada add asset yang dari master tadi. Kita buat branch baru dari yang di master kan ada dua ini. Terus kita buatnya pas setelah dua ini terbuat dari master. Nah, otomatis yang kedua ini diikutkan ke dev Danang. Sampai dev Danang membuat commit terbaru lagi. Di dev Danang nambah, di master tidak nambah. Nah, setelah itu kita check out master lagi. Setelah itu kita dibikinkan branch karena supaya lebih gampang bug fix-nya. Melakukan kerjasama tim. Misalnya tadi DevNugi menambahkan indeks HTML. Masuk ke lanjut ke ini. Git merging. Kita cek dulu ya di branch DevNugi. DevNugi tidak ada aset, hanya nugi.txt dan indeks HTML. Berarti di DevNugi dia menambahkan indeks HTML. Terus cara kita menggabungkan DevNugi ke master itu dengan cara kita balik dulu ke master. Setelah balik ke master, kita tinggal git merge. Git merge nama branch yang akan kita merge ke master. Di master akan tertambahkan indeks HTML dari git dari branch DevNugi. Gimana? Sampai sini ada yang mau bertanya? Mas Nugi, halo. Ya. Kalau misalnya berarti di Halo. branch lain kita bikin branch baru, itu lognya terbacanya dari master juga atau dari branch yang kita bikin branch baru itu? Tadi kan kalau misalnya dari master kita bikin branch, Dari branch yang kita bikin baru itu, misalnya ya. Itu log dari si branch yang baru kita buat dari master itu kan ngebacanya dari log master. Gimana case-nya kalau misalnya kita bikin branch dari sebuah branch? Kita coba. Branch dari sebuah branch. Ya, apakah lognya nanti terbaca dari pas awal master itu ataukah dari branch itu aja? Branch git log. Dua, revocation dan add index. Sedangkan master tadi ada, oh enggak deh, master itu udah lengkap karena udah di merge. Jadi kita buat branch dari sini, git branch apa ya, bucket. Jadi oke, check out.
lock. Yang diikutkan adalah lock dari branch yang kita buat. Lokasi kita ada di Devnugi. Lokasi kita ada di Devnugi. Terus ada dua commit. Ada dua commit di Devnugi. Nah, kita buat branch dari Devnugi namanya bugfix Nugi. Otomatis commit yang ada di Devnugi, log yang ada di Devnugi itu akan diikutkan ke dalam branch yang kita buat dari Devnugi. Tergantung lokasi kita membuat branch. Oke Mas. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Nugi, aku mau nanya Mas Nugi. Oh ya, Kalau misalnya kita mau tadi kita merge ke branch master, itu kita git merge-nya harus di branch master atau branch yang lain? tergantung kamu mau merge kemana. Kalau kamu mau merge-nya mau ke master, itu kamu balikan dulu ke lokasi master. Ke lokasi master. Check out. Master. Nah, kalau kamu mau bawa branch lain ke master, kamu harus berada di master dulu headnya. Lokasinya itu ada di master. Kamu mau bawa ke master. Kalau misalnya tadi, clear dulu. Bugfix kan, tadi kan aku buat branch bugfix Nugi itu dari dev Nugi. Iya. Seharusnya kan, berarti seharusnya aku nge-merge dev Nugi, nge-merge bugfix Nugi itu ke dalam dev Nugi. Seharusnya. Tapi kalau mau bawa, kalau kamu dari master ngebawa nge-merge bugfix Nugi juga bisa. Nanti bukan 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 yang seharusnya gitu, bukan layaknya. Bisa, tapi bukan nggak layak. Berarti ya maksudku mau kutanya misalnya aku mau merge dev Nugi sama master. Kalau aku Ya. git merge dari dev Nugi terus komennya git merge master itu bisa-bisa aja. Berarti kamu ngebawa master ke dalam dev Nugi, Iya, kayak gitu. bukan bawa dev master. Nah, kalau misalnya dari master, perbedaannya ya. Misalnya headnya berada di master dan kok komennya git merge dev Nugi. Nah, ini artinya kamu nge-merge dev Nugi, kamu ngebawa branch dev Nugi ke dalam master, bukan master ke dalam dev Nugi. Nah, kalau misalnya kamu berada di branch dev Nugi, terus komennya git merge master. Ini berarti kamu ngebawa branch master ke dalam dev Nugi, bukan dev Nugi ke master. Jadi master tidak berubah apapun kalau misalnya kamu ini di dev Nugi, master nggak akan berubah lognya, tetap sama seperti yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya pakai yang komen yang ini, pakai kamu misalnya berada di master, kamu merge dev Nugi, itu log dev Nugi akan dibawa ke dalam master. Gimana Mas? Udah, oke Mas, udah paham. Terus ada pertanyaan lain lagi nggak tentang tasnya? Create a new repository different from what is created during the learning. Create a new branch, dev your name, for example, dev Budi.
Ada namanya Budi nggak? Nggak ada. Create empty file and directory inside the repository like in the branch. Oke, berarti ini berarti ini disuruh buat branch dulu. Kalian commit, kalian sebelum buat branch, kalian commit dulu sesuatu. Kalian commit dulu sesuatu ya, biar masternya terbuat. Commit apalah satu file nama kalian. Oke, habis itu create a branch. Berarti kalian disuruh buat branch dengan nama dev slash your name. Dev Dimas gitu, Dev Pandu, Dev Zulfami. Terus di dalam branch dev your name ini, kalian buat file readme index.html, readme.txt, set dalam aset ada style CSS. Baru commit di dalam branch ya dev your name ini, kalian init dengan nama ini, dengan message-nya ini. Habis itu, setelah itu, buat new branch lagi. Into master. Ini kalian buat branch dari master lagi. Kalian buat branch dari master lagi. Create empty file inside backfix branch. Buat file my.node.txt. Kalian merge branch dev into master branch. Baru kalian merge juga backfix into master branch. Nanti bakal hasilnya seperti ini. Kan yang awalnya tuh ini ditambah satu lagi. Kan yang tadi siapa tuh? Misalnya logi.txt. Akan seperti ini. Ini commit pertama. Commit pertama biar kebuat masternya. Habis itu kalian buat new branch dengan nama dengan file ini. Baru kalian buat branch kedua dengan file ini. Kalian merge yang pertama ini itu bakal di master, nanti nambahnya index, readme, asset, dan style CSS. Mainot belum ada karena belum di merge. Setelah kalian merge branch backfix, itu kalian bakal menambahkan mainot di dalam branch master. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Mas, mau nanya Mas. Mas gini, itu kan di tak 1 kan kita buat repositori baru. Itu kita buat repositori baru apa repositori yang git day kemarin? Kita pakai repositori kemarin apa buat baru? Sebenarnya kalian nggak di sebenarnya ini tasnya ini kalian nggak harus sampai ke remote. Nggak harus sampai berarti ke remote. pakai repo yang kemarin nggak apa-apa. Repo yang kemarin udah dibuat. Repo yang ini kan termasuk repo nih yang aku buat ini. Repo namanya repo lokal tapi bukan repository yang dari remote dari GitHub. Namanya repo juga karena udah aku inisialisasi tadi kan oleh Git dengan Git init. Nah, remote-nya itu nanti kan belajar di day ketiga dan hubungkan ke dalam repository ini dari GitHub itu. Bernama. Oke, kalau kalian mau mengupdate sana, kalian buat repository baru lagi dari yang dari kemarin. Gimana, Mas?
Udah jelas. Berarti misalnya aku mau pakai apa namanya repo dari yang kemarin nggak apa-apa. Jangan, kalian buat baru lagi. Untuk format penamanya itu gimana ya Karen. Mas? Untuk misalnya buat repo baru. Gas, yang penting beda dari yang kemarin. Makanya kan di sini nggak ditulis karena belum masuk ke remote. Tapi nggak apa-apa, bebas. Asal beda dari kemarin aja. Kalau sama kan nggak bisa dibuat tuh. Oke, oke. Yang lain ada pertanyaan? Boleh lagi. Ya, Balik ke komen atau perintah merge, berarti per satu perintah ini hanya boleh merge satu ini ya, satu branch. Atau kalau misalnya kita kepengen nge-merge dua sekaligus, ada komennya nggak, ada perintahnya nggak? Atau itu hanya digunakan per satu ini aja? ya. Aku apa? Kalau misalnya ada dua branch nih, kita mau merge sekaligus ke master tuh, ya kan? Nah itu aku belum, itu kayaknya nggak ada komennya buat itu. Jadi kita harus satu-satu. Soalnya kalau misalnya kalian ada dua branch nih, terus di dalam filenya tuh besar-besar, banyak-banyak gitu, bisa jadi konflik. Nah, pokoknya peluang terjadinya konflik itu lebih besar. Jadi kalian harus selesaikan yang branch pertama dulu. Bisa ada konflik, kalian resolve dulu, bersih, kalian commit, baru kalian branch yang kedua lagi kalian merge. Nah kalau misalnya dua-duanya langsung kita merge, konfliknya makin besar. Kalian mau gimana? Mau contoh konflik ya? Contoh konflik. Aku kasih tahu contoh konflik. Belum perlu kayaknya Mas Luki. Oke. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa Mas. Prefer aja sih, maksudnya kalau berarti kalau misalnya per ini lebih baik prefernya per merge aja ya, Iya, per branch aja ya. merge-nya per branch lebih baik. Tapi aku belum jumpa komen yang buat multiple branch langsung masuk semua gitu. Kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau teman-teman butuh apa ya, kayak konflik, lihat mana crashnya atau nggak recommended kalau misalnya ada dua branch jadi satu, cuma jadi satu boleh. Tapi aku belum pernah. Ini Mas Luki. Oke. Kita contoh konfliknya dari revert aja. Misalnya git buat baru aja lah. Biar lognya enak. Konflik. Coba cari gara-gara kalian ya. Git hash. Git start. Oke. Start. Lagi pasti nama kosongan git add. Oh alah, belum gitu kita add
clear. Habis itu kita edit dulu. Commit satu. Add commit. Add. Habis itu kita buat lagi commit 2 F add git commit update 2. Oke, habis itu kita buat lagi commit 3 git update 3 here git log. Nah, misalnya aku revert ke sini, misalnya aku revert ke sini, itu nanti bakal terjadi konflik. Ya. Revert. Tuh, terjadi konflik kan? Ada konflik, merge konflik in nugi.txt. Nah, cara resolve-nya kita buka VS Code aja biar gampang. Buka VS Code. Kita buka teks nuginya. Nge-lag. Coba guys, nge-lag guys. Nah, ini yang kita berada sekarang itu posisinya tuh commit 1, commit 2, commit 3. Set sekarang. Terus yang kita reverse itu kembali ke keadaan yang commit 1 jadinya. Nah, ini sebelum kita resolve, sebelum kita selesaikan masalah mereka berdua ini, nah itu kita nggak bakal lanjut buat revert. Jadi kalian mau pilih yang mana? Misalnya kalian yakin dengan revert kalian pilih incoming change. Current itu yang atas, incoming itu yang bawah. Yakin dengan revert kalian pilih accept incoming change. Oke, save. Setelah save, kalian commit ulang. Git commit revert to reverting update 2. Nah, kita lihat clear lognya. Jadi commit revert itu, jadi revert itu sama dengan membuat commit baru. Kita buka nugi.txt, hasilnya commit 1 doang. Jadi commit 1, 2, 3, yang 2 sama 3-nya kan ke revert tadi. Oke. Nah, gitulah contoh konfliknya. Misalnya kalau filenya banyak, terus konfliknya banyak, nah kalian kan pusing dulu harus mastiin code-nya yang mana yang benar, atas atau bawah, incoming atau current change. Gitu. Oke, sampai sini. Untuk tasnya ada pertanyaan nggak? Halo. Halo? Muhammad Saiful Karim. Ya, Mas, aku mau nanya, Mas. Untuk misalkan kita udah merge, itu kalau kita revert bisa nggak ya, Mas? Kalau kita merge, habis itu kita revert. Iya, jadi hasil habis.
komitan terakhir aja yang di remit ke komitan terakhir, revert. Terima kasih. Oke, kita tes aja. Di yang pertama. Oke. Git log. Ini ada merge nih. Terus yang mau kita revert merge ini kan? Ya, full Karim. Namanya Muhammad Saiful Karim. Panggilnya siapa nih? Ya, ya Kak. Jadi merge terakhir kan berarti Dev Nugi ya mau nggak ke merge gitu. Balik lagi. Coba aja. Git revert copy. Merge nggak bisa karena dia is a merge karena dia komiknya berupa merging jadi nggak bisa di revert. Oke, berarti kalau misalkan ada suatu fatal problem, udah ya Kak, nggak Iya, bisa kembali lagi ke komitan terakhir yang nggak ada problem. kalau mau kembali lagi kan bisa pakai git checkout. Sini. Woi. Switching. Nah, kembali lagi sebelum di merge. Jadi namanya switching commit, switch to commit. Git log. Headnya berada di sini sekarang. Maaf Kak, jadi kalau gitu gunanya revert apa Kak? Gunanya revert itu buat kembali aja, kembali. Tapi coba kita revert ke sini ya, revert ke sini ya, revert ini ya. Kalau kita nge-revert sebuah merge itu nggak bakal bisa. Tapi kalau kita revert yang bawahnya itu bisa. Ya, ya ini nih, bukan sebuah merging. Kita balik ke dalam posisi at index ini. Masalah tadi itu. Tadi itu belum di master. Set. Bisa nggak ya? Nah, tetap bisa. Reverting. Berarti sekarang kita berada di
yang add index ini. Data set hilang, merge-nya tetap. Enggak, merge-nya hilang juga. Gimana, Saiful Karim? Oke kak, siap. Jadi kalau kita mau refer sebuah merge itu nggak bisa. Kalau merge itu pakai apa ya? Reset nggak salah. Ya cukup aja sampai situ. Kalau nggak ada yang mau nanya tentang tasnya lagi, kan bisa langsung mulai ngerjain tasnya. Thank you. Makasih Kasih Kak. tepuk tangan dulu. Thank you, Kak. Terima kasih Kak. Oke, thank you ya. Ya, keluar dulu.